Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita dan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa padanya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa kemudahan rezeki. Rizki di sini adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rizki yang dimaksud adalah rizki dunia dan rizki akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Islam agama mempunyai ajaran yang sempurna, baik yang berkenaan berhubungan manusia ataupun berkenaan dengan sesama manusia. Konsep Islam ini sangat jelas. Islam sangat menekankan semangat ukhuwah dan Islam sangat mencela individualitas. Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan pembinaan ukhuwah serta kehidupan sosial. Di antaranya adalah dengan perintah zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, serta sedekah mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu Islam sangat mengakui hak-hak manusia, tetapi juga menetapkan di dalam hak manusia ada hak manusia lain, yaitu menjaga keseimbangan antara maslahat pribadi dan maslahat sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabith minhu tunfiquna wa lastum bi akhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincinya mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Berdasarkan dalil ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini pula yang digunakan para fuqaha menetapkan wajibnya zakat hasil usaha dan hasil bumi. Di dalam menginfakkan sebagian harta, hendaknya tidak dengan harta yang kita tidak sukainya. Adapun sedekah secara bahasa berarti benar. Sedekah bisa berupa materi, namun juga bisa berupa amal kebajikan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Adapun hukum sedekah adalah ada yang mengatakan wajib, ada pula yang sunnah. Di antara sedekah yang hukumnya wajib adalah zakat.
Zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Secara syar'i, zakat adalah kadar-kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan syariat. Melaksanakan zakat, infak, dan sedekah adalah ibadah kita terhadap Allah sebagai wujud keimanan terhadapnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikannya mereka, dan mereka mendoakanmu. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat merupakan ibadah ma'aliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat atau pemberdayaan fakir miskin. Zakat hukumnya wajib, dan zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kalau ditinggalkannya termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya itu bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya, sedangkan sedekah dan infak tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya. Zakat fitri atau sering disebut dengan zakat fitrah dikeluarkan pada menjelang hari raya Idul Fitri, berbeda dengan sedekah dan infak tanpa ada waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu keharusan kita sebagai muslim dalam kaitannya dengan harta adalah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Namun tidak sedikit orang yang meskipun sudah mengakui muslim tetapi masih tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antaranya ada yang khawatir bila itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin. Kekhawatiran ini merupakan suatu yang tidak beralasan. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa bila seseorang menunaikan sedekah, maka hartanya justru akan bertambah. Memang pada saat ia keluarkan uang atau hartanya untuk sedekah, hartanya memang akan berkurang, tetapi dari dampak atau pengaruh positifnya ia akan memperoleh tambahan, baik dalam bentuk jumlah maupun nilai dari harta itu sendiri. Dalam bentuk jumlah, harta yang disedekahkan mungkin saja bertambah. Misalnya, ia berdagang, setelah keuntungannya besar, ia bersedekah. Maka orang yang diberinya sedekah itu mendoakan agar hartanya bertambah banyak, dan doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perdagangannya semakin laris, sehingga semakin banyak yang bisa ia jual. Adapun nilai yang besar ini nampak dari keutamaan yang sedemikian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak manfaat tak kala kita menunaikan zakat, infak ataupun sedekah. Di antaranya, pertama, sebagai sarana pembersih jiwa. Yang kedua, realisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga realisasi sosial yang bisa menjadi pembina kelembutan hati kita terhadap sesama. Yang ketiga, sebagai sarana memperoleh pertolongan Allah. Karena zakat, infak, dan sedekah merupakan manifestasi dari iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita.
Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang banyak, berkah, manfaat, barakah. Dan kita selalu diberi keringanan untuk selalu mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa 'anhu wa taqaddam wa barik bi jalalika wa barik 'ala ashrafil 'ibadika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu ta'ala 'an sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sair buldan muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.